Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tepo Hartopo dari kelas C12 mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menerangkan kepada teman-teman semuanya komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sering sekali melakukan komunikasi, entah itu kepada rekan bisnis, teman, ataupun keluarga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Apa sih komunikasi dan negosiasi itu? Komunikasi dan negosiasi adalah keterampilan penting untuk keberhasilan dalam suatu bisnis. Dalam memahami prinsip-prinsip komunikasi efektif dan teknik negosiasi yang tepat membantu Anda mencapai tujuan bisnis, membangun hubungan yang kuat, dan menyelesaikan masalah secara efisien. Lalu yang selanjutnya, apa sih definisi dan konsep dasar dalam komunikasi bisnis? Definisi dan konsep dasar dalam komunikasi bisnis itu terdapat tiga. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan antar individu atau kelompok dalam konteks organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu membangun pemahaman bersama, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam komunikasi bisnis itu kita akan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, apa jadi permasalahan kita dalam negosiasi tersebut untuk mendapatkan solusi yang disahkan satu sama lain. Lalu yang ketiga yaitu jenis komunikasi bisnis. Jenis komunikasi bisnis yaitu ada komunikasi verbal, nonverbal, formal, informal, internal, dan eksternal. Lalu yang selanjutnya, apa pentingnya komunikasi bisnis? Maaf, lalu yang selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi efektif dalam dunia bisnis. Komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis itu dapat meningkatkan efisiensi, membangun hubungan, dan mendukung perubahan. Dalam meningkatkan efisiensi, komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pengurangan kesalahpahaman. Lalu membangun hubungan. Komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan, kolaborasi, dan loyalitas dengan pelanggan, mitra, dan karyawan. Dan yang ketiga yaitu mendukung perubahan. Komunikasi yang jelas, transparan, memudahkan implementasi perubahan organisasi, dan memastikan pemahaman yang sama. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Yang pertama ada kejelasan. Dalam komunikasi yang efektif, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami dan hindari jargon yang berlebihan. Jadi dalam komunikasi bisnis, kita harus tahu siapa lawan bicara kita supaya dalam proses berkomunikasi dan negosiasi tersebut tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang selanjutnya yaitu ketepatan waktu. Sampaikan informasi pada waktu yang tepat untuk memastikan relevansi dan kegunaan.
Jadi pentingnya pemilihan waktu dalam melakukan komunikasi atau ataupun negosiasi itu sangat penting. Lalu yang selanjutnya itu empati. Pahami perspektif penerima dan sesuaikan pesan Anda dengan kebutuhan mereka. Lalu yang selanjutnya konsistensi. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di seluruh negosiasi. Jadi maksudnya yaitu dalam kita bernegosiasi menyampaikan pendapat kita atau prinsip kita dalam melakukan negosiasi, kita harus yakin pada argumen yang kita berikan, maksudnya jangan berubah-ubah seperti itu. Lalu yang selanjutnya teknik-teknik komunikasi bisnis yang dapat diterapkan. Yang pertama, mendengarkan aktif, fokus pada pemahaman perspektif lawan bicara. Itu dalam komunikasi bisnis pentingnya mendengarkan secara aktif itu sangat penting karena untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk membantu kita menganalisis uh, dalam proses negosiasi tersebut. Lalu yang selanjutnya bertanya secara efektif. Ajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Lalu memberikan umpan balik. Berikan umpan balik konstruktif untuk memperbaiki kinerja dan presentasi yang menarik. Lakukan presentasi yang menarik maksudnya yaitu kita dalam menyampaikan argumen kita dalam proses negosiasi bisnis itu tampilkan secara semenarik mungkin sehingga dalam negosiasi bisnis itu lawan bicara ataupun rekan bisnis kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang selanjutnya itu pengertian dan tujuan negosiasi. Yang pertama itu pengertian negosiasi bisnis. Proses interaktif untuk mencapai kesepakatan antar dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda. Lalu ya selanjutnya yaitu tujuan negosiasi bisnis. Tujuan negosiasi bisnis yaitu mencapai hasil yang saling menguntungkan, membangun hubungan jangka panjang, dan menyelesaikan konflik. Lalu ada manfaat negosiasi bisnis. Manfaat negosiasi bisnis yaitu menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat posisi tawar-menawar. Jadi dalam negosiasi bisnis memiliki manfaat yaitu salah satunya memperkuat posisi tawar-menawar, yaitu dalam negosiasi bisnis kita memiliki kesempatan untuk memperkuat argumen kita kepada rekan bisnis kita atau lawan bicara kita. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis negosiasi bisnis. Yang pertama ada negosiasi harga, negosiasi kontrak, negosiasi kerjasama, dan penyelesaian sengketa. Jenis-jenis negosiasi itu eh, dibagi menjadi 4 dan semuanya itu tergantung dari sumber masalah atau penyebab terjadinya negosiasi tersebut. Nah, selanjutnya ada strategi dan taktik taktik negosiasi bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu persiapan, pelajari posisi, kepentingan, dan kemampuan tawar-menawar lawan. Siapkan rencana dan batasan yang jelas. Jadi dalam negosiasi bisnis kita harus mempersiapkan kepentingan dan kemauan tawar
tawar-menawar lawan, sehingga dalam proses negosiasi bisnis kita bisa menentukan di mana posisi kita. Lalu yang kedua yaitu pembukaan. Buka dengan perundingan yang konstruktif, ciptakan suasana yang kooperatif dan bangun kepercayaan sehingga dalam negosiasi bisnis, dalam membangun kepercayaan itu sangat penting untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga negosiasi. Dalam proses negosiasi ajukan penawaran yang masuk akal. Ya, ajukan tawaran yang masuk akal yang dapat rekan bisnis atau lawan bicara kita dan dengan yang mereka mampu. Lalu lakukan tawar-menawar dan temukan titik temu yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi bisnis yang paling penting dalam negosiasi bisnis yaitu titik temu yang saling menguntungkan. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses negosiasi bisnis. Yang pertama, kepribadian dan gaya. Gaya negosiasi yang kompetitif, kolaboratif, atau akomodatif dapat mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Gaya gaya ataupun kepribadian kita dalam melakukan negosiasi itu mempengaruhi kepercayaan lawan bicara ataupun rekan bisnis terhadap kita. Yang kedua, faktor lingkungan dan situasi. Faktor eksternal seperti budaya, regulasi, dan kondisi pasar dapat berdampak pada negosiasi yang berjalan. Lalu yang ketiga, faktor hubungan dan kepercayaan. Sejarah, hubungan, dan tingkat kepercayaan antar pihak-pihak yang bernegosiasi itu sangat penting untuk mendapatkan titik temu yang saling menguntungkan. Lalu yang selanjutnya ada studi kasus atau contoh penerapan komunikasi dan negosiasi bisnis. Yaitu saya menggunakan contoh PT Trihamas Finance dengan permasalahan kasus One Prestasi yang dilakukan oleh debitur R dengan PT Trihamas Finance. Untuk analisisnya yaitu debitur R mengalami kebangkrutan sehingga gagal membayar angsuran mobil yang ia beli dengan pembiayaan dari pihak kreditur. Namun pihak debitur justru menjual mobil yang diangsur tersebut kepada pihak ketiga sehingga melanggar perjanjian yang dibuat pihak R dengan PT Trihamas Finance. Dan komunikasi yang digunakan yaitu ditemukan dua peran kunci dalam kasus negosiasi ini yaitu pemahaman bersama serta fleksibilitas strategi negosiasi yang digunakan. Yang keempat yaitu negosiasi. Dalam proses negosiasinya PT Trihamas Finance melakukan negosiasi dengan pihak pembeli mobil yaitu pihak ketiga. Pada saat negosiasi terjadi perubahan strategi yang dilakukan oleh pihak Trihamas Finance di mana pada awalnya menggunakan win to loss atau satu menang dan satu kalah menjadi win-win solution atau menang satu sama lain atau saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima yaitu ada hasil. Untuk hasil negosiasi pada permasalahan ini yaitu menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran implementasi. Untuk kesimpulannya yaitu komunikasi dan negosiasi yang efektif adalah
kunci untuk kesuksesan bisnis. Dengan menerapkan prinsip dan teknik yang tepat, Anda, kita semuanya dapat membangun hubungan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan uh, komunikasi dan negosiasi dalam setiap masalah. Yang kedua, saran dan implementasi yaitu lakukan pelatihan komunikasi dan negosiasi bagi karyawan. Terapkan budaya keterbukaan dan kolaborasi dan jadikan komunikasi dan negosiasi sebagai prioritas dalam setiap aspek bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika ada kata ataupun penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.